Kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Hari ini saya akan terus melanjutkan soal apa yang saya sudah sampaikan dalam 2 minggu terakhir ini paling tidak. Nah, tapi hari ini saya mau fokus kepada bait Allah. Gitu. Saya mau fokus kepada bait Allah. Saya mau bagikan kepada saudara apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di bait Allah. Nah, kalau saya cuma kasih tagline seperti ini, maka pikiran kita bait Allah itu lebih mudah untuk berpikir bahwa dia sebuah gedung. Tapi sejak awal Alkitab berkata tidak demikian. Alkitab berkata bahwa bait Allah setelah Yesus Kristus itu lain sekali. Nah, Daud itu ingin sekali membangun bait Allah. Dia ingin sekali bangun bait Allah. Tapi kemudian Tuhan bilang, tangan kamu berdarah. Kamu tidak bisa bangun bait Allah. Lalu kemudian Tuhan bilang gini, anakmu lah yang akan membangun bait Allah tersebut. Daud kemudian mengerti bahwa yang akan membangun bait Allah itu adalah Salomo. Which is akhirnya memang Salomo melakukan hal tersebut. Tapi sebenarnya pembangunan bait Allah yang sejati itu akan dieksekusi oleh anak Daud yang lain, bukan Salomo. Dari garis keturunannya, dia kemudian dikenal sebagai anak Daud. Dia dielu-elukan di Yerusalem sebagai Yesus anak Daud. Wah, bahkan ada orang sakit kusta yang berteriak kepada dia minta disembuhkan, dan berteriaknya itu seperti gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, dia ini yang sebenarnya membangun bait Allah yang sejati. Nah, dia yang akan membangun bait Allah yang sejati. Coba kita lihat Yohanes pasal 2. Ini peristiwa di Yohanes pasal 2 ini, peristiwa di mana Yesus mengamuk di bait Allah. Yesus mengamuk di bait Allah. Tapi kita lihat dulu pada ayat 19 sampai 21. Pada ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya, nah perhatikan ini, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Siapakah tubuhnya? Siapakah tubuhnya? Paulus kemudian bilang dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mulai. Coba saudara buka 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita baca 2 ayat saja. Ayat yang ke-16 dan ayat ke-17 dari 1 Korintus pasal yang ke-3, Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan roh Allah itu berdiam di dalam kamu. Itu yang Paulus katakan. Dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Kemudian di ayat selanjutnya Paulus bilang, jika ada orang yang membinasakan bait Allah itu, maka Allah akan membinasakan dia, sebab Allah itu adalah Allah yang kudus, dan bait Allah itu, selagi-lagi Paulus menekankan, bait Allah itu ialah kita, manusia. Jadi memang jelas bahwa Tuhan Yesus, waktu dia mati dan bangkit kembali, mengalahkan kematian, dia membangun bait Allah. Bait Allah yang seperti apa? Ya, bait Allah itu adalah saya dan saudara. Bait Allah itu adalah saya dan saudara. Bait Allah itu adalah saya dan saudara. Itu yang dibangun oleh Tuhan. Dan itu lebih dahsyat. Makanya saya singgung di 2 minggu terakhir, saya banyak menyinggung tentang Kisah Para Rasul pasal 2. Saya menyinggung juga soal bagaimana perbedaan api Tuhan yang muncul di bait suci Salomo dengan api Tuhan yang muncul di Kisah Para Rasul pasal 2. Di mana di Kisah Para Rasul pasal 2 kelihatannya kecil, lidah-lidah api.
Tapi di Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan, lidah-lidah api itu mengunjungi tiap-tiap orang. Dia pergi kepada tiap-tiap orang, memenuhi tiap-tiap orang. Ada kunjungan secara private di situ. Dia mengunjungi tiap-tiap orang. Kemudian menaruh bahasanya di situ. Menaruh ketetapannya di lidah orang-orang tersebut. Dan orang-orang tersebut menyuarakan apa yang roh tetapkan ditaruh pada lidah mereka. Sungguh luar biasa. Itulah pemulihan daripada bait Allah itu. Bait Allah itu saya dan saudara. Sekarang sedang terjadi perombakan di bait Allah. Benarlah apa yang Yesus katakan ini. Bahwa saya yakin dan percaya bahwa masa ini, masa pandemi ini adalah masa di mana Tuhan Yesus sedang merombak bait Allah. Dia sedang merombak bait Allah. Bukan bait Allah secara gedung, bukan bait Allah secara organisasi, tapi dia sedang merubah saya dan saudara. Dia sedang merubah pribadi-pribadi yang harus kembali menyadari bahwa mereka ini adalah bait Allah. Merekalah bait Allah. Kita, saya, saudara, adalah bait Allah. Kita sedang di reset ulang oleh Tuhan. Kita sedang dirombak lagi oleh Tuhan. Walaupun perombakan itu memakan waktu dan kemudian memberikan rasa duka, sakit, tapi whatever, Tuhan sedang merombak baitnya. Karena kita ini adalah tubuhnya. Saudara harus menyadari hal itu. Saya juga menyadari hal itu. Saya belajar menyadari kedaulatan Tuhan. Bahwa kalau kepala ingin ada perombakan, maka kepala yang memutuskan. Kita sebagai tubuh hanya bisa menerima apa yang kepala putuskan. Jadi kita harus menerima perombakan daripada Tuhan. Harus menerima perombakan daripada Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana. Saya tidak langsung pergi ke kisah di Yohanes pasal 2 untuk menunjukkan secara dramatis bagaimana Yesus melakukan sesuatu di bait Allah tersebut untuk menggambarkan yang namanya perombakan di bait Allah itu. Tapi mari kita lihat apa yang Yesus praktekkan waktu dia berada di bait Allah. Nah, kisah pertama itu adalah waktu Yesus masih umur 12 tahun. Di Lukas pasal 2 ayat 46 lah ya. Saudara bisa baca ayat sebelumnya, tapi saya mau sodorkan pada saudara mulai dari ayat 46 sampai ayat 47 lah. Nah, di kisah itu adalah Yesus dan kedua orang tuanya dibawa. Yesus masuk dalam tradisi orang Yahudi, di mana anak seumur dia itu melakukan prosesi yang namanya bar mitzvah. Jadi Yesus masuk di situ, dibawa ke bait suci. Mereka beribadah di situ. Waktu kemudian sudah selesai, mereka pulang. Tiba-tiba orang tuanya menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan Yesus tidak ikut dengan mereka. Mereka cari. Di mana dia? Nah, lihat apa yang mereka temukan. 3 hari dicari. 3 hari. Nah, Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Wah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Tuhan Yesus di situ duduk dengan alim ulama. Duduk dengan alim ulama, duduk dengan ahli-ahli agama. Dia duduk dengan ahli-ahli agama. Wah. Apa yang Tuhan Yesus rombak pertama di bait Allah? Sejak umur 10 tahun, Tuhan Yesus itu langsung encounter dengan roh agamawi. Ternyata roh agamawi itu adalah concern terbesar dari Tuhan Yesus untuk dirombak. Sejak dia umur 10 tahun. Saya cuma kaget di sini adalah, karena Yesus itu di bait suci itu, dia dengar dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang dibilang, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Halo, saya yakin dan percaya, salah satu cara kreatif Tuhan memulihkan saya dan saudara, memulangkan kembali kita kepada destiny kita, kepada kehendak Allah yang ditaruh dalam kehidupan kita. Saya yakin salah satu caranya adalah
dia membuat saya dan saudara bertanya-tanya. Dia sebetulnya, waktu saya dan saudara sedang bertanya-tanya, dia sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya pada saudara. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Yesus lontarkan, yang Tuhan lontarkan dalam kehidupan kita itu, nomor satu, akan mengusik spirit agamawi kita. Saya percaya bahwa saudara di sini sudah lama dengar tentang bahayanya roh agamawi. Kadang-kadang saya berpikir, saya ini sudah lepas dari roh agamawi. Kadang-kadang saya berpikir, saya sudah lama menjalani Saya terus terang, sejak saya masuk di Koinonia, sejak saya masuk ikut sama Om Mike dari YMF, kemudian gereja rumah, komunitas Koinonia, saya merasa di situ saya dicuci sekali soal roh agamawi dalam diri saya. Jadi sekian tahun jalan saya merasa urusan roh agamawi ini begitu diobok-obok lah dalam diri saya. Sekian tahun berlalu, kita tiba di waktu yang sekarang. Saya berpikir saya sudah tidak agamawi. Ternyata pandemi ini telah banyak menyingkapkan kepada saya. Ada roh-roh agamawi ternyata masih ada dalam diri saya. Mungkin kadarnya sudah lebih kecil. Bahkan yang lebih berbahaya begini. Kadarnya itu adalah menjadi tidak disadari. Saking kecilnya, dia tidak disadari. Dia seperti virus. Tidak disadari. Tidak disadari. Tetapi ada. Nah, saya harus selalu deal dengan hal itu. Saudara harus selalu deal dengan hal itu. Coba pertanyakan dalam diri saudara. Merenung firman tiap hari, harus, bagus. Tapi manakala saudara melakukannya hanya karena harus, sebenarnya saudara agamawi. Saudara harus melakukannya karena memang saudara jauh. Ini kesadaran bahwa saudara membutuhkan Tuhan. Pandemi ini sebenarnya mengembalikan semua umat manusia untuk berpikir begini. Memang kita butuh Tuhan. Memang kita butuh Tuhan. Kita butuh yang lain, tapi di atas dari semua itu memang cuma Tuhan. Saudara tidak perlu terinfeksi virus corona dulu sebenarnya untuk menyadari hal ini. Keadaan global ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa memang kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa kemana-mana. Memang perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 15 itu terbukti. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak loh, saudara. Tidak. Memang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat. Saya tidak tahu bagaimana dalamnya saudara mendalami apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi saya yakin, kalau saudara betul-betul buka hati pada Tuhan, maka saudara akan mendapati begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan ajukan dalam diri kita. Dan terbanyak itu menyerang sense agamawi kita. Ya, itu menyerang sense agamawi kita. Saya kemudian melihat bahwa merenungkan firman, memuji Tuhan, menyembah, itu bukan lagi sebagai sebuah usaha untuk escape dari perasaan cemas, khawatir atau apa. Tapi saya sekarang sudah melihat, saya sekarang sudah ada dalam dimensi ini. Saya memuji Tuhan memang karena saya butuh sekali itu. Saya membutuhkan itu. Saya sudah lebih dari sekedar upaya melarikan diri, sudah bukan itu. Tapi memang saya kemudian menyadari bahwa saya membaca firman, saya membaca hal-hal yang rohani, saya merenung, saya menyembah, saya memuji, saya menginjil. Saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang saya memang butuhkan. Saya sudah melihatnya, saya tidak tahu. Tapi sekarang saya itu sudah melihatnya itu sebagai makanan. Makanan loh. Makanan. Saya luangkan waktu saya setiap hari. Telepon orang. Kalau ada orang yang saya tahu sedang isoman, saya telepon. Saya
bukan masalah karena saya mengumpulkan kebaikan. Enggak, ada sebuah dorongan dari dalam yang apa? Itu bukan sesuatu yang saya lakukan karena dipaksa-paksa mau menginspirasi, ada visi. No. Kadang-kadang visi itu bisa membuat kita gamawi. Sebenarnya visi kita apa sih? Visi kita itu kan cuma satu, menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kan kita ini sudah kayak orang Yahudi. Taurat cuma 10, kita lebarkan dia sampai 600. Nah, lihat dengan visinya orang Kristen. Visinya orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Misinya bisa banyak. Ya kan? Misinya bisa banyak. Tapi visinya menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kan kita sudah tambah-tambahi. Misi kita taruh di visi. Visi saya menjadi penginjil. Visi saya menjadi ini. Visi saya menjadi sukses. Visi saya. Itu kan misi semua. Tapi visi kita itu jelas. Visi kita menjadi serupa dengan Kristus. Misi kita berbeda-beda. Misi saya di hidup ini dengan misinya Angel beda. Misi saya dengan Gia beda. Misi saya dengan Jonah Gabriel beda. Misi saya dengan Rina beda. Tapi kan perbedaan misi itu menyatu di dalam visi yang sama. Bahwa kita ini mau bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. Itu kan misionya. Terus kita bilang apa? Visi saya mau jadi berhasil. Visi saya mau jadi penginjil yang hebat. Visi saya adalah membuka gereja 5.000. Visi saya adalah menjadi pengusaha yang sukses. Yesus ya. Ini sen-sen seperti ini yang mau dirombak sama Tuhan. Tuhan mau kasih tahu. Tahu enggak, saudara? Tahun baru 2021 adalah tahun yang unik. Karena untuk pertama kalinya, hampir semua orang, saya bilang hampir semua orang, saya nggak mau bilang semua orang, ya. Hampir semua orang tidak berani membuat resolusi tahun baru. Atau bilang rencana-rencana atau apa. Karena hampir semua orang berkata, mereka memasuki tahun baru ini dalam keadaan yang serba tidak pasti. Mereka memasuki tahun baru ini dalam suasana, dalam situasi yang unpredictable. Tidak bisa diprediksi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Saudara bisa dengan mudah bilang, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Masuk 2021, tidak ada yang bisa. Hampir semua orang tidak bisa buat resolusi. Karena apa? Karena tidak pasti. Semuanya serba tidak pasti. Tahu ke saudara bahwa keadaan ini sebenarnya cuma mau bilang bahwa kita harus kembali. Kita lagi dimurnikan. Lagi dimurnikan visi kita. Visi itu di satu sekarang. Visi satu. Visi menjadi serupa dengan Kristus. Nah sekarang waktu kita menjalankan pekerjaan kita, aktivitas kita, hidup kita, visi kita ke sana. Misinya beda. Saya mungkin bergerak dengan misi yang lain. Saudara mungkin bergerak dengan misi yang lain. Tapi ujungnya, muaranya tetap satu. Bahwa kita dimotivasi. Misi yang kita kerjakan itu dimotivasi karena kita mau bertumbuh serupa dengan Kristus. Iya kan? Jadi Rina buat kue atau apapun itu udah ada urusannya dengan visi Rina, membuat Rina and Cake menjadi berapa ratus ini. Enggak, itu karena Rina mau menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu misinya lewat itu. Begitu juga ada rasa. Begitu juga yang lain-lain. Begitu juga kalian bersekolah. Begitu juga nanti berkuliah. Ya. Tapi lihat ini. Yesus mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wah, ini nanti ada sesinya sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Nantilah kita bahas. Tapi yang jelas,
Waktu Yesus memulai perombakan bait suci, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saudara mulai ada area yang saudara bertanya-tanya pada saat ini, wow, coba tanggapi itu, coba lihat itu lebih serius. Jangan-jangan memang Tuhan sedang bertanya sama dirimu ini. Ini hidupmu ini bagaimana ini? Awal 2020, saya tuh bertanya-tanya sama Tuhan. Tiba-tiba saya bertanya-tanya. Tiba-tiba hati saya bertanya-tanya. 2020 saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya stuck. Saya stuck dalam pelayanan. Apalagi bilang masalah jemaat atau apa. Stuck. Betul-betul stuck. Ini gereja nggak tahu mau bikin apa. Stuck. Dan tiba-tiba muncul pandemi ini. Muncul pandemi ini. Waktu muncul pandemi ini, saya juga masih belum mengerti. Saya juga masih belum paham. Butuh waktu. Saya harus bertempur juga dengan rasa khawatir dan rasa takut saya. Terus terang. Saya juga harus bertempur dengan semua perasaan-perasaan ini. Tapi saya kemudian melihat. Waktu saya mulai menyediakan diri saya untuk Tuhan, saya mulai lihat. Oh, Tuhan jawab sebenarnya. Dia sedang merombak bait Allah. Dia sedang merombak bait Allah. Minta maaf ini. Kadang-kadang keputusan kita dalam hidup ini tidak mempertimbangkan bahwa kita bait Allah. Ya. Kita cuma pikir bahwa saya seorang suami. Saya seorang istri. Saya keluarga. Kita tidak mempertimbangkan bahwa kita adalah bait Allah. Kita tidak mempertimbangkan itu. Kita tidak mempertimbangkan itu. Ada seorang anak yang dipaksa orang tuanya. Jadi ceritanya anak ini, dia di perantauan, tiba-tiba dia terima Yesus. Dia cara terima Yesusnya aneh. Cara terima Yesusnya adalah dia lagi duduk di kos, pengen bunuh diri, tiba-tiba ada sesuatu yang ilahi datang kepada dia. Paling tidak begitu bahasanya. Datang sesuatu yang ilahi datang kepada dia. Dan kemudian ternyata itu adalah zaman Roh Kudus. Dia terima Yesus di kamar kos sendirian. Satu kali dia pulang kampung. Dia pulang kampung dengan keadaan dia sudah Kristen. Sedangkan orang tuanya itu adalah agama yang sebelumnya. Mamanya itu sedang sakit parah. Jadi mamanya meminta dia, tolong nak, satu kali saja ini. Saya tahu kau sudah Kristen, tapi tolong nak, satu kali saja ini. Kau layani dulu ini. Saya tidak paksa, saya tidak mau Ji, kau masuk kembali ke ini. Enggak Ji, saya mengerti Ji, kau sudah beda. Saya mengerti kau sudah beda. Saya mengerti Ji. Tapi satu kali ini, nak. Satu kali. Kita sembahyang sama-sama. Kau pasang lagi itu. Baru kita sembahyang sama-sama. Wah. Dia mau sekali sebenarnya. Karena dia bilang, dia juga tidak dipaksa. Itu cuma permintaan mamanya yang lagi sekarat. Dia mau menyenangkan mamanya. Tapi tiba-tiba, ada suara yang datang kepada dia dan bilang gini, kamu bukan mewakili dirimu sendiri, tapi kamu mewakili sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kamu mau berdiri sebagai apa? Sebagai member dari keluarga ini, atau member dari kerajaan yang tidak tergoncangkan? Dia memilih berdiri sebagai member dari keluarga yang tidak tergoncangkan. Berat. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa lihat itu. Kita nggak bisa lihat itu. Tapi saudara harus belajar lihat itu. Bahwa, saya ini bait Allah. Saya tidak boleh menyontek bukan karena saya harus jadi siswa yang baik. Bukan. Tidak ada urusannya. Saya tidak boleh menyontek karena saya bait Allah. Saya merepresentasikan kepala. Tapi kan kita suka begitu. Kita suka pecah-pecah. Nah, yang kedua. Apa yang Yesus lakukan di bait Allah untuk merombak bait Allah? Lukas 19, ini kisah yang sama dengan Yohanes 2.
Lukas 19. Atau Yohanes pasal 2 saja deh. Karena lebih heroik kayaknya kata-katanya ini. Yohanes 2 ayat 15 dulu. Yohanes 2 ayat 15. Saya suka ini. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua. Setelah membuat Anda bertanya, setelah menstimulasi Anda dengan bertanya, perombakan yang kedua adalah dia buat cambuk, bos. Dia buat cambuk. Saya sudah tidak perlu singgung lagi Ibrani kan. Ibrani pasal 12 bilang bahwa, atau kita buka saja, siapa tahu kita lupa-lupa, atau kita sengaja tidak mau ingat, atau bagaimana. Kita merasa bahwa itu terlalu perjanjian lama kah mungkin, atau Ibrani 12. Ini sebenarnya dikutip dari apa yang dikatakan Salomo. Mulai dari ayat 5. Ibrani 12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita kadang-kadang main soft. Kita pikir, oh iya, kita harus saling pengertian. Makanya anak-anak tadi itu revelasi. Mereka bilang, walaupun tidak tertulis di Alkitab, Eno pulang dulu, minta izin sama mamanya. Eno begini, begitu. Wah, itu bagian dari mana itu? Minta izin sama mamanya. Bagian dari pengajaran di rumah kan. Tapi pengajaran yang seperti apa? Wah, kadang-kadang untuk hal yang sederhana itu, kita harus diingatkan dengan cara dicambuk. Lihat baik-baik ini. Tuhan Yesus bilang, penulis Ibrani katakan bahwa ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Oh bos, waktu bait suci sedang dirombak, dia buat tali. Dia buat cambuk. Bukan karena dia senang cambuk saudara, bukan. Dia tahu ada bagian-bagian hidup kita yang kayaknya kurang sadar kalau udah pakai cambuk. Apa itu cambuk sebenarnya? Disiplin. Disiplin. Ternyata perombakan bait suci itu disiplin. Saya menyadari bahwa kita ini terlalu banyak dikaburkan dengan Tuhan yang versi hyper grace. Minta maaf, sebut merek. Kita dikaburkan dengan Tuhan yang, kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dan dia mengeksekusi otoritasnya itu. Sometimes dia mengeksekusinya dengan kekuatan, dengan power, begitu. Lihat aja Yohanes. Yohanes selalu memention dirinya sebagai orang yang dikasihi oleh Yesus. Orang yang dikasihinya. Tetapi the day, waktu dia dapat penglihatan di Pulau Patmos, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, yang disebutnya sebagai anak manusia. Apa yang Yohanes alami pada saat itu? Yang Yohanes alami, dia pingsan sampai kayak mati. Ini Yesus yang dia bersandar-sandar dulu waktu masih ada di dunia. Tapi waktu Yesus yang sama datang dengan otoritas yang luar biasa. Yohanes malah bilang, matanya itu seperti api. Matanya menyala. Itu Yohanes lihat Yesus yang dia bilang sangat mengasihinya itu. Dia lihat, dia kemudian terjengkang, dia kemudian pingsan sampai kayak orang mati. Kita lupa kalau Tuhan kita itu seperti itu. Lupa kita.
Kita berpikir Tuhan kita, oh soft. Pokoknya dia akan terus membelai kita. Dia akan terus, kita lupa dia itu exousia. Apa itu exousia? Orang yang punya kekuasaan luar biasa. Dia memang mengeksekusi kuasanya dengan cara yang berbeda dengan apa yang dunia tahu. Tapi ingat baik-baik, dia itu raja loh. Dia itu raja. Dia bisa mengeksekusi dengan keras. Dia bisa mengeksekusi dengan keras. Nah, lihat Tuhan Yesus. Yesus ini gambaran orang yang, wah, Yesus cinta anak-anak. Oh, gambaran ini. Gambaran-gambaran luar biasa. Siapa coba mau gambar Yesus sesuai dengan kejadian di Yohanes pasal 2, pegang cambuk? Saya tidak pernah lihat loh ada gambar Yesus yang kayak begitu. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kita kan sukar berpikir, kita bahkan takut berpikir begitu. Kita bilang, janganlah kita mengaburkan dia yang penuh kasih. Loh, dia pegang cambuk juga dia penuh kasih. Dia penuh kasih. Dia sangat mengasihi. Alkitab sudah jelas bilang, orang yang dikasihi itu didisiplin. Itu didisiplin. Mari saudara, sediakan diri saudara untuk menerima pendisiplinan-pendisiplinan daripada Tuhan. Nah, saya tutup dengan kisah Petrus. Coba lihat itu Petrus. Kapan-kapan kita cerita lengkap lah Petrus. Tapi coba lihat Petrus. Petrus itu, dia begitu luar biasa. Petrus itu semenjak dia dipanggil oleh Tuhan, dia banyak buat hal-hal yang fenomenal. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku? Menurut kata orang, siapakah aku? Murid-murid lain bilang, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah ini, engkau adalah itu. Semua yang murid-murid bilang adalah memang perkataan orang, karena memang Yesus tanya, menurut orang siapakah aku ini? Lalu kemudian Yesus tanya pertanyaan kedua, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tidak ada murid-murid yang dapat menjawab. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Petruslah yang menjawab. Petrus bilang apa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Wah, luar biasa. Yesus langsung mengapresiasi. Memang Yesus bilang, itu bukan dari kamu pasti, tapi itu dari Bapa yang mewahyukannya kepadamu. Tapi hanya Petrus yang mendapat pewahyuan itu. Tapi lihat, satu kali Yesus sedang memberitakan kematiannya. Lalu kemudian Petrus datang. Petrus bilang begini, Guru, tidak sekali-kali itu menimpa engkau. Kalau saya mau pakai terjemahan bebas, itu Petrus bilang begini sama Tuhan Yesus. Itu Alkitab tulis begini loh. Petrus menarik Yesus ke samping. Wah, tidak sopan sekali. Sementara Yesus lagi bicara, Petrus tarik Yesus ke samping. Wah, luar biasa. Coba bayangkan, saudara. Orang lagi bicara, terus saudara tarik ke samping. Sementara dalam keramaian. Petrus tarik ke samping. Tidak ada murid-murid melakukan itu. Petrus dia tarik ke samping. Baru Petrus bilang, stop. Kalau saya mau terjemahkan bebas, Petrus kayak bilang, stop bicara-bicara itu. Itu tidak akan terjadi. Tidak boleh bicara begitu. Kalau bahasa sekarang kita bilang gini, jangan berkata-kata negatif. Selalu bicara negatif. Ingat, kau rabi, tidak boleh bicara negatif. Tahu Yesus balas apa sama dia? Tidak enak. Yesus balas begini. Iblis, enyahlah kau ke sampingku. Wow. Petruskah yang Yesus bilang iblis? Tidak. Tapi Yesus tahu Petrus sedang dipakai iblis untuk menghalangi rencana kerajaan sorga, menebus umat manusia, menebus kehidupan umat manusia. Makanya iblis tidak mau sekali Yesus mati. Dia pakai orang terdekat, dia pakai Petrus. Yesus langsung bilang, wah, saya kalau jadi Petrus, waduh, pasti sudah tersinggung. Pasti saya akan menjadi salah satu bagian dari 70 murid yang mengundurkan diri.
Wah, saya pasti udah bilang, wah, sudah Mi. I'm gone. Goodbye. Goodbye, my love, my teacher, my everything. Goodbye. Tapi kayaknya disinilah kita harus berpisah. This is it. Saya harus berakhir di sini. Karena kayaknya saya sudah tidak bisa terima. Kau sudah ajar lagi roti hidup begini. Kau sudah bilangi saya iblis. Aduh, saya sudah tidak bisa terima. Jadi minta maaf. Tapi Petrus jalan. Dan Petrus itu selalu ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Coba bayangkan, di perjamuan terakhir lagi. Di perjamuan terakhir, itu, ya ampun. Yesus bilang lagi, bahwa anak manusia akan diserahkan. Tahu Petrus bicara apa? Petrus bilang begini, saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Wah, saya mestinya sebagai gurunya Petrus, saya mestinya bangga dong. Ada murid saya yang, dia mau temani Kak mati sama-sama ini. Artinya bagus dong, ada teman. Mestinya bangga. Tapi Yesus bilang, ini perkataannya Yesus ini keras. Keras sekali. Ini cambuk. Cambuk bikin tersinggung. Yesus bilang begini, saya ini sudah lihat iblis itu mau tampi kau, kasihan. Itu kan yang Yesus bilang. Coba beda, satu kali saya bicara begitu sama salah satu dari saudara. Saya so lihat-lihat ini, kasihan. Iblis ini minta sama saya untuk tampi kau. Kok tersinggung atau tidak kira-kira? Yesus bilang sama Petrus di perjamuan terakhir. Yesus bilang, saya sudah lihat ini, iblis minta untuk tampi kau. Tapi saya sudah berdoa untuk kau. Saya sudah berdoa. Baru Yesus lagi bilang begini. Waktu dia bilang, pokoknya saya akan begini. Yesus bilang gini, oh, nyawamu kan? Kau mau serahkan buat saya? Kau mau serahkan nyawamu? Saya kasih tahu kau ya. Sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal saya 3 kali. Jadi itu, kau mau kasih nyawamu sama saya. Itu kan perkataan menohok sebenarnya. Makanya saya yakin tindakan Petrus di Taman Getsemani yang dengan heroik mencabut pedang dan memotong telinganya Malkus, itu seakan-akan Petrus mau bilang, tak berlaku, saya berani. Saya berani. Tapi lihat Yesus. Yesus kembali dengan keras memperingatkan Petrus. Yesus bilang apa? Petrus, sarungkan pedangmu. Sarungkan pedangmu. Diperintah di muka umum. Lagi-lagi bos, kalau saya yang jadi Petrus, saya pasti bilang gini, sudah di saat-saat terakhir begini saya bela dia. Dia suruh lagi pada tadi di meja makan dia bilang saya katanya beda mau menyangkal dia. Saya kasih tunjuk saya tidak menyangkal, saya potongkan kok lagi telinganya itu orang. Kenapa suruh saya pada sarungkan saya punya pedang? Tapi Petrus itu menurut, kasihan. Dia menurut. Tuhan Yesus sembuhkan telinganya Malkus. Sampai kemudian Petrus menyangkal. Waktu Petrus menyangkal, ini adegan yang saya setiap kali membayangkan ini, mengimajinasikan ini. Ini cambuk sebenarnya. Cambuk, tidak kelihatan cambuk, tapi itu cambuk. Waktu Petrus menyangkal, Alkitab gambarkan begini. Begitu ayam berkokok, tatapan Petrus dan tatapan Tuhan Yesus saling beradu. Mereka saling menatap. Kalau saya imajinasikan sesuai dengan kultur orang Makassar, kayaknya Petrus waktu lihat tatapannya Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan Yesus bilang begini, saya bilang Joko, saya bilang Jak. Kayaknya tatapannya Tuhan Yesus itu seperti mau bilang, saya so bilang tuh. Tatapan mereka saling beradu. Petrus menyadari. Tatapan Yesus di situ, itu cambuk. Petrus dirombak. Petrus lari. Tidak pernah merasa lebih baik. Tapi lihat. Cara Tuhan Yesus merombak Petrus. Dia datang dengan pertanyaan. Wah. Satu kali dorang lagi makan-makan ikan. Ya. Dorang lagi makan-makan ikan. Tuhan Yesus, dorang lagi cari-cari ikan. Dorang lihat, Tuhan Yesus sudah ada di pinggir pantai Tiberias. Malah Tuhan Yesus sudah bakar ikan.
Tuhan Yesus bakar ikan. Tidak tahu Tuhan Yesus juga dapat ikan bagaimana. Mungkin Tuhan Yesus cuma bersiul kali ya. Tuhan Yesus bersiul. Siulanku ini kurang bagus. Mungkin Tuhan Yesus bersiul kayak Opa Rudi begitu. Opa Rudi kalau bersiul kan ada vibranya. Ikannya mungkin lompat. Tuhan Yesus tinggal bakar. Tuhan Yesus tinggal. Wah. Tapi yang jelas sudah ada ikan di situ. Lalu kemudian mereka makan. Waktu mereka makan, Tuhan Yesus datang sama Petrus. Saya cuma bayangin Petrus itu mungkin lagi rendah diri begitu. Aduh, saya tidak layak. Saya sudah bikin salah. Saya tidak layak. Saya ini berapa kali dikerasi, tapi aduh rupanya saya ini bodoh. Saya tidak layak. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, "Do you love me?" Wah. Hey, ini pertanyaan perombakan loh. Pertanyaan perombakan bait suci. Saya mau tanya pada saudara. Ini pertanyaan Tuhan. Bukan saya yang bertanya, sorry. Tuhan datang tanya sama kita siang hari ini. Tuhan datang dan bilang, "Do you love me? Do you love me, Gia? Do you love me, Matthew?" Tuhan Yesus datang dan bilang, "Do you love me, Aldo? Do you love me more than anything? Do you love me?" Yang hebatnya, itu Tuhan Yesus punya tanya sama Petrus. Aduh. Tuhan Yesus itu tanya begini pertama. Do you love me? Dia pakai kata agape. Agapao. Agape itu adalah kasih Tuhan pada manusia. Jadi dia tanya Petrus. Petrus, apakah kau mengasihi aku seperti Tuhan? Seperti aku mengasihimu? Petrus bilang tidak. Petrus bilang gini, saya phileo. Phileo itu kasih manusia. Jadi Petrus balas. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kentara. Tapi dalam bahasa asli, Petrus bilang apa? Ya Tuhan, saya phileo kepadamu. Phileo. Jadi ibaratnya Yesus tanya begini, apakah kau mengasihiku seperti saya mengasihimu? Petrus bilang, saya mengasihimu seperti manusia mengasihi Tuhan. Saya phileo. Saya mengasihimu dengan kasih manusia. 2 kali Tuhan Yesus tanya dengan agape. Dan Petrus membalas dengan phileo. Yang hebatnya pertanyaan ketiga, Yesus tidak pakai agape. Saya baru mengerti kenapa di situ Petrus menangis. Karena pertanyaan ketiga Yesus bilang gini, Petrus, apakah kau phileo dan saya? Yesus turun. Jadi Petrus, kau phileo dan saya. Petrus menangis. Saya mengerti langsung. Oh iya, Petrus menangis. Petrus bilang, itu kalau saya mau terjemahkan bebas, itu Petrus bilang gini, kan kau tahu dari tadi, kasihan. Saya bilang, saya ini cuma phileo jika dong sama kau. Phileo jauh kodong Tuhan, kau tahu, kau phileo aja. Phileo aja. Tapi bahkan dalam fileonya itu, untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus mempercayakan, wow, kalau kamu dirombak bait suci yang dirombak itu, setelah dia dirombak, dia diberikan assignment. Dia diberikan assignment, dia diberikan kepercayaan. Apa dia dibilang? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudara, terima perombakan dari Tuhan. Anda adalah bait suci. Kamu adalah bait Allah. Kalau yang empunya bait Allah ingin saudara dirombak, katakan sama Tuhan, I'm available. Ubah apa yang engkau memang mau ubah. Ubah. Karena pada akhirnya kita diubahkan untuk dipercayakan assignment, untuk diberikan penugasan ilahi. Tante Luna selalu bilang itu, penugasan ilahi. Wow, itu luar biasa. Penugasan ilahi. Penugasan ilahinya adalah dia percayakan miliknya pada saudara. Dia bilang gini, ini milikku, domba-dombaku, saya percayakan untuk Owen. Ini milikku, domba-dombaku,
saya percayakan untuk Max. Ini milikku, domba-dombaku. Saya percayakan untuk siapa? Untuk Faith misalnya. Ini milikku, domba-dombaku. Saya percayakan untuk Rafael. Wow, milikku. Saya percayakan untuk Matthew. Wah, luar biasa. Ada new assignment kalau kita mau dirombak oleh Tuhan. Amin. Selamat bertugas sebagai bait suci Allah. Selamat meresponi apa yang kepala mau lakukan buat hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.